Hai beauties, welcome back to my vlog. Kali ini aku akan menunjukkan step by step bagaimana meraih makeup no makeup look seperti yang aku pakai hari ini. Jadi 2 minggu yang lalu tuh aku belanja produk baru dan aku jatuh cinta banget karena produk ini buatku keren banget. Itu Rose All Day, produk dari Rose All Day. Ini aloe vera. Dan ini foundationnya ini sangat natural karena dia jatuhnya tuh kayak untuk dipakai sehari itu enak banget. So itulah kenapa aku pengen banget bikin tutorial no makeup look untuk hari ini. So kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut gimana untuk mendapatkan look makeup seperti ini, tonton terus videonya sampai habis ya. Kita akan mulai dengan pelembab karena ini tuh penting banget beauties. Seperti kita tahu, untuk mencapai no makeup look itu memang dibutuhkan kulit yang sehat, yang lembab, yang moist, yang bisa jadi basis yang bagus belum kita pakai foundation dan kawan-kawan. Kali ini aku mau pakai produk dari Skin by Rose. Ini udah aku pakai 2 mingguan terakhir dan aku suka banget, yaitu Aloha. Ini bahan dasarnya adalah lidah buaya, aloe vera. Tapi selain itu dia juga ditambahkan dengan hyaluronic acid dan cucumber dan algae extract. Jadi ini semua tuh beneficial banget buat kulit kita. Cukup tipis-tipis aja. Aku suka banget tekstur aloe vera itu gampang meresap di kulit. Jadi untuk kalian yang berminyak kulitnya ini cocok banget pastinya. Dan seperti kalian bisa lihat juga, kulit aku kan acne prone, masih banyak bekas jerawat dan ada juga jerawat yang masih belum hilang. Dia tuh ngebantu banget karena aku ngerasa setelah 2 minggu ini kulitku jauh lebih tenang dibanding sebelumnya. Jadi ini produknya tuh oke banget deh pokoknya. Kita ratain ke seluruh kulit. Sisanya biasa aku pakai di tangan supaya tangannya juga tetap terlihat awet muda. Habis itu kita bisa pakai primer. Di sini beauties bisa pakai primer kesukaan kalian apa aja. Kalau aku hari ini aku mau pakai Silk Gold Serum dari Evershine karena ini juga bagus untuk yang punya masalah dengan jerawat. Dia juga bantu ngilangin scar, tapi dia juga sebenarnya serum seperti ini. Serum ini tapi teksturnya tuh bagus banget untuk dijadiin bahkan seperti primer. Jadi aku suka pakai ini justru sebagai primer bukan serum. Kita ratain, dimulai dari area T, dimana ini yang biasanya paling cepat berminyak buat aku. Kulitku ini kombinasi, jadi kalau udah seharian itu biasanya yang berminyak tuh cuma di daerah T-zone aja. Kalau pipi itu masih normal. Kita ratain, jadi sisa-sisanya kita sebarin ke daerah yang tidak terlalu perlu coverage untuk anti shine. Selanjutnya aku akan memakai foundation dari Rose All Day, the realest lightweight foundation. Foundation ini bagus banget kalau menurut aku karena ini juga aku udah pakai selama 2 minggu terakhir. Kita pam aja secukupnya di tangan, terus aku mulai totol-totolin di wajah. Sebenarnya untuk no makeup look ini memang yang paling ideal adalah yang kulitnya udah mulus, nggak ada masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan loh buat teman-teman yang punya kulit bermasalah juga tetap bisa pakai, walaupun perlu sedikit effort lah ya. Tapi nggak apa-apa. Semua ada jalan. Terus teman-teman, kalian juga bisa ratain dengan tangan aja. Kalau buru-buru, hari ini aku mau pakai beauty blender karena ini akan lebih merata dan lebih natural finishingnya. Selanjutnya kita akan memberi highlight pada wajah karena sekarang kan wajahnya sudah mulai lebih merata tapi jadi flat. Untuk itu kita bisa gunakan concealer dengan warna yang sedikit
sedikit lebih terang daripada skin tone kita. Pakai makeover yang tadi lagi, tapi aku makainya sekarang di daerah tertinggi di wajah aku, seperti tulang hidung, dagu, lalu daerah bawah mata, dan di sudut hidung. Kita baurkan dengan beauty blender yang sama. Semuanya sudah selesai, kita set dengan bedak tabur. Beauties boleh pakai bedak padat, tapi kalau untuk yang kulitnya berminyak atau kombinasi seperti aku, lebih enak kalau pakai bedak tabur karena dia akan lebih membantu mengontrol kadar minyak dalam wajah kita. Aku pakai bedak tabur dari BLT Beauty seperti ini. Warnanya yang medium beige. Bedaknya kita set untuk supaya foundation yang nggak jalan-jalan, nggak bergerak, atau juga menghindari cakey. Biasanya aku lakukan di daerah T-zone dulu. Kita set dengan ringan seperti ini. Karena hari ini syutingnya outdoor, ini cukup PR banget buat aku beauties, karena ya biasanya kan make upan dengan AC, ini tuh nggak ada, cuman kita modal angin doang. Jadi kulitnya lebih gampang berkeringat. Tapi nggak apa-apa, sekali kita buat suasana baru ya. Nah, untuk area yang lebih besar, aku menggunakan bedak yang lebih besar. Next, aku akan memakai bronzer. Nah, bronzer ini mau aku pakai juga semi contouring. Kali ini aku akan memakai palet dari Sassy. Ini palet favorit juga, hampir setiap hari aku pakai. Seperti ini, yang seri Truly Amazing by Tina Kanamirdad. Ini adalah face palette. Jadi satu palet ini bisa untuk pemakaian seluruh wajah, mulai dari blush on, highlighter, terus eyeshadow, bahkan sampai bronzer atau contouring. Untuk contouring slash bronzer, aku akan memakai warna yang paling ujung ini. Ini namanya Caffeine. Walaupun no makeup look, karena aku pecinta highlight, aku akan tetap memakai highlight, tapi nggak terlalu banyak. Jadi aku pakai yang ini, karena dalam bermakeup itu paling penting boundary-nya itu nggak ada gitu, jadi nggak kelihatan markanya itu nggak kelihatan. Seni bermakeup buat aku seperti itu. Sekarang aku mau menggambar alis. Kebetulan alis aku memang nggak terlalu bermasalah karena dari sananya emang udah begini bentuknya. Cuman seperti teman-teman bisa lihat ya, ada spot-spot yang tidak terisi. Jadi aku cukup mengisi kekosongan itu saja. Kali ini aku akan pakai Brow Styler Eye Definer dari Makeover seperti ini, yang warnanya cappuccino, americano, warnanya americano. Kita sikat dulu bulu alis-alisnya dengan spoolie yang di ujung.
palet yang sama dengan yang untuk blush on tadi dan untuk bronzer. Jadi aku akan memakai warna yang sama dengan bronzer ini untuk crease area di mata. Kita akan menggunakan kuas seperti ini. Ya, ini semua tergantung dengan kondisi mata teman-teman. Karena kalau area di mataku ini sebenarnya nggak gitu banyak, jadi sebaiknya tidak menggunakan kuas yang terlalu besar. Jadi seperti ini cukup. Untuk crease area, aku akan menggunakan warna yang ini sama dengan bronzer tadi. Yang paling penting sebelumnya kita harus memastikan penempatannya dulu. Untuk mata seperti aku, biasanya aku lakukan di daerah sini. Untuk selanjutnya, aku akan memakai eyeliner bagian dalam sepanjang tight line. Teman-teman bisa pakai eyeliner apa saja, tapi aku cuma punya ini yang warna coklat karena ini natural, jadi aku nggak pakai warna hitam, melainkan warna coklat ini dari Bourjois. Tapi pakai pensil untuk eyeliner apa saja bisa. Yang paling penting, aku akan memakai di tight line, jadi di bawah kotak mata ini. Lalu kita akan memakai maskara. Jangan lupa sebelum pakai maskara dijepit dulu bulu matanya. Jepit bulu mata apa saja yang teman-teman punya, yang sudah nyaman dipakai tentunya. Untuk maskaranya hari ini aku pakai Lash Paradise dari L'Oreal. Ini yang waterproof, yang warna hitam, blackest black. Aku bilang ini namanya maskara sejuta umat karena ini asli kayaknya yang paling laris untuk drugstore. Harganya terjangkau dan formulasinya tuh bagus banget, karena untuk aku yang punya masalah dengan bulu mata yang jarang-jarang ini langsung kelihatan kayak ada bulu matanya gitu loh. Selesai, sekarang kita pakai lipstick. Hari ini aku mau pakai Pixi lip cream yang orange, gaudy orange, seperti ini. Jadi warna tutupnya, tadinya aku pikir warnanya seperti ini, tapi ternyata enggak. Padahal warna ini kan nggak cocok ya. Buat aku sih nggak cocok, aku nggak suka warna yang terlalu gonjreng gini. Terakhir, tidak lupa kita set semuanya dengan setting spray. Ini penting banget supaya bedaknya juga bisa lebih meresap, lebih menyatu dengan kulit, bukan meresap. Spray, terus kita angin-anginkan. Selesai deh.